Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara charger ponsel, seorang kakak di Medan aniaya adiknya dengan pisau. Penyidik Kejati Sumut geledah kantor PT Pelindo dan KSOP di Belawan, cari bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan uang jasa kepelabuhan dan kenavigasian PNBP. Jelang Jubileum Akbar ke-165 HKBP, ribuan pendeta menggelar rapat di Tapanuli Utara. Gereja Katolik Indonesia akan menggelar sidang agung di kawasan Ancol, Jakarta pada awal November mendatang. Sidang menjadi kesempatan bagi gereja untuk merefleksikan perannya sebagai pembawa perdamaian. Gereja Katolik Indonesia akan menggelar sidang agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025 di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 3 hingga 7 November mendatang. Sidang mengusung tema berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, menjadi gereja sinodal yang visioner untuk perdamaian. Sidang akan dihadiri para uskup, imam, biarawan dan biarawati serta kaum awam. Dalam keterangan pers di Jakarta, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Uskup Antonius Bunyamin menegaskan, sidang menjadi kesempatan bagi Gereja Katolik Indonesia untuk merefleksikan perannya, menghadirkan perdamaian di tengah masyarakat, sekaligus terlibat mencari solusi atas berbagai masalah seperti masalah lingkungan, intoleransi maupun masalah korupsi. Maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera keluar kalau di dalam internal gereja sendiri tidak ada damai sejahtera. Dan inilah tantangan bagi kita juga, suatu refleksi. Kadang-kadang di dalam gereja pun antar paroki, antar keuskupan itu tidak sejalan. Ya, ada aturan sini, ada aturan sana, ada aturan yang memberatkan. Saya sendiri sih bermimpi, ya saya sih kadang-kadang bermimpi sebagaimana saya lakukan di Keuskupan Bandung. Semua boleh di Keuskupan Bandung ini, kecuali satu, berbuat jahat. Hanya itu saja. Makanya kadang sini tidak boleh, sana tidak boleh. Kenapa? Ya, yang tidak boleh itu hanya satu, berbuat jahat, gitu ya. Hanya bermimpi gitu kadang-kadang. Nah, karena di sini boleh, di sana boleh, di sana, itu yang kadang-kadang menjadi tidak ada damai sejahtera internal gereja sendiri. Maka ini tantangan bagi gereja sendiri, bagaimana gerak sinodal ini sehati sejiwa ini, ya. Bukan hanya slogan, tapi bagaimana dihidupi bersama dengan membuat satu kebijakan-kebijakan yang bisa diterima bersama, seraya tetap menghargai dan menghormati, bahkan mengagungkan keunikan di tempat masing-masing. Sidang diharapkan agar Gereja Katolik membawa perdamaian di tengah masyarakat dengan tetap menghargai berbagai perbedaan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, sekitar 2.000 pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP menggelar rapat di Aula Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Rapat ini dilakukan dalam rangkaian peringatan Jubileum HKBP ke-165 yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun depan. Pemukulan gondang tagading bersama menandai pertemuan 2.000-an pendeta HKBP di gedung Seminarium HKBP Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. HKBP sebagai organisasi gereja Kristen Protestan terbesar di Indonesia akan mengadakan Jubileum ke-165 gereja HKBP. Rencananya Jubileum akan digelar tahun depan di Gelora Bung Karno, Jakarta yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sini bicarakan bagaimana peningkatan pelayanan di jemaat HKBP, membicarakan misi yang berkembang dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pernyataan iman dan lain sebagainya. Intinya sekali 2 tahun pendeta HKBP yang 2.000 lebih mengadakan rapat sekali dalam 2 tahun. Dan inilah selama beberapa hari ini rapat pendeta yang tahun ini. Selain ibadah bersama, pertemuan pendeta kali ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama Universitas HKBP Nomensen UHN dengan Bank BTN untuk memajukan dunia pendidikan.
Kami bersyukur PTN memberi kepercayaan kepada Universitas HKBP Nomensen. Ada nilainya boleh dikasih tahu nggak Pak Dino? Boleh. Boleh ya. Jadi nilai untuk kontrak pertama itu 15 miliar. Ya. Memang bukan hanya pemberian, kami juga memberi juga. Jadi mutual benefit. Kami menyediakan sarana, prasarana dan seterusnya yang kewajibannya juga equal. Ya, jadi makanya disebut kerjasama. Kegiatan rapat pendeta Hatopan HKBP 2025 akan dilakukan selama 3 hari. Diharapkan menghasilkan gagasan dan ide dan satu persepsi jelang sinode tahun depan. Yan Asmara melaporkan dari Tapanuli Utara. Ya, Indonesia memiliki pagoda terbesar yang berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Namanya Taman Alam Lumbini. Tempat ibadah umat Buddha itu nyaris serupa dengan pagoda di Myanmar. Di dalam Taman Alam Lumbini ada pohon harapan untuk menggantungkan angan dan asa bagi siapapun yang datang. Berada di Brastagi, Kabupaten Karo, terdapat tempat ibadah umat Buddha Taman Alam Lumbini. Bangunan ini memang mirip dengan pagoda terbesar dunia yang terletak di Myanmar, Pagoda Swedagon. Butuh waktu 3 tahun untuk membangun Taman Alam Lumbini. Saat diresmikan pada 30 Oktober 2010, ada 1.250 biksu hadir dari 24 negara. Kehadiran para biksu ini memecahkan rekor muri kategori puja bakti atau kebaktian yang didatangi biksu paling banyak di tanah air. Pemilihan nama Lumbini juga bukan tanpa sebab. Lumbini merupakan tempat kelahiran Sang Buddha Siddhartha Gautama di Nepal. Dari kejauhan, bangunan ini memang sangat indah. Warna emas yang beradu dengan keindahan alam Brastagi membuat Taman Alam Lumbini menjadi pusat perhatian. Warna emas pada bangunan adalah cat khusus yang didatangkan dari Myanmar. Bahkan ukiran pada bangunan adalah hasil cetakan yang juga datang dari negeri tanah emas. Di puncak pagoda terdapat puluhan lonceng yang berbunyi jika angin bertiup. Layaknya bangunan Buddha pada umumnya, terdapat pilar Asoka serta bendera Buddhis berwarna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran 4 warna pertama. Warna bendera ini melambangkan aura Buddha yang terpancar dari tubuhnya. Lalu seperti apa rupa di dalam bangunan ini? Saat masuk ke ruang ibadah langsung disambut dengan pintu kayu ukiran berukuran besar. Pintu ini terdapat di 4 sisi gedung dan didatangkan langsung dari Myanmar. Ukirannya halus, membuat mata terpanah melihat keindahan ukiran kayu ini. Saya disambut Eng Sung Mau, salah satu pengurus di Taman Alam Lumbini. Ia mengatakan tempat ini dibangun oleh master dari Myanmar yang melihat Brastagi jadi tempat yang cocok untuk dibangun tempat ibadah yang menyerupai pagoda di Myanmar. Oh, itu cerita dulu itu dari ada master dari Myanmar, mungkin ada kenalan dari master Myanmar datang ke sini jalan-jalan. Jadi mungkin dia nampak tempat ini bagus untuk bangun pagodanya di sini, replika pagoda Swedagon. Spesifiknya bangunan cuman ya, itu kan kalau di Myanmar itu lebih besar dia. Namanya bangunan yang pagoda gitu kan belum ada di Indonesia ini. Nah, ini yang pertama di sini. Jadi hawanya sejuk situ ya, datang sini pun ya adem-adem untuk enak. Di dalam tempat ibadah kita bisa menemukan 36 ukiran kayu dari Myanmar yang bercerita tentang perjalanan kehidupan Buddha. Sayangnya ukiran-ukiran ini belum terpasang di dinding bangunan. Adapun 4 patung pemberian 4 jenderal dari Myanmar. Keempatnya diletakkan di 4 sudut bangunan. Seluruh patung memiliki bentuk yang serupa dilengkapi dengan kain pembungkus yang merupakan representasi dari pakaian Buddha. Meski terlihat berkilau dari emas, patung Buddha terbuat dari kayu yang dipahat lalu dicat dengan bubuk emas. Di tengah bangunan ada 4 patung Buddha yang menghadap ke 4 arah. Masing-masing patung memiliki gerakan tangan yang berbeda-beda. Gautama Buddha, Farada, Mudra.
yang bermakna pemberian berkah atau welas kasih, semoga harapan umat terpenuhi. Lalu Dhamma Cakka Mudra yang bermakna Buddha memberikan khotbah Dharma pertama kepada 5 biku pertama yang merupakan berkah utama yang tak ternilai. Bumi Pasamudra bermakna pencerahan Buddha di bawah pohon Bodhi saat Buddha memanggil bumi jadi saksi keberhasilan mengatasi penghala dari Mara saat meditasi. Terakhir Jana Mudra, mudra yang menunjukkan Buddha yang meditasi memiliki pikiran yang paling murni dan saat itu pengetahuannya paling cerdas dan tanpa batas. Hal ini menunjukkan meditasi adalah hal penting dalam agama Buddha. Ada sejumlah kegiatan rutin yang dilakukan dan dalam momen tertentu tempat ibadah ini mampu menampung hingga 5.000 orang. Kegiatan itu rutin itu ada tiap malam Rabu, ada yang datang gitu baca-baca berita di sini. Ada kegiatan nanti Waisak, ada kegiatan nanti Ulambana, Katina, tuh. Salah satu kegiatan rutin adalah pemasangan pelita yang dilakukan setahun sekali saat perayaan Imlek. Dalam pelita berisi harapan dari umat Buddha untuk 1 tahun ke depan. Selain pelita, ada juga pohon harapan. Tak hanya umat Buddha, warga yang datang berkunjung ke Taman Alam Lumbini juga bisa menulis harapan mereka. Saya pun tak mau ketinggalan untuk ikut menggantungkan harapan di pohon ini. Semoga bisa kembali ke sini. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Karo. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.